Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Asifa, mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Nyeri Akut pada Tuan K dengan hipertensi di ruang kemuning RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Berikut video pemaparannya. Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana tekanan sistol dan diastol mengalami kenaikan yang melebihi batas normal, yaitu tekanan sistol di atas 140 mm per Hg dan diastol di atas 90 mm per Hg. Jadi, seseorang dinyatakan mengidap tekanan hipertensi bila tekanan darahnya melebihi 140 per 90 mm per Hg. Selanjutnya, prevalensi hipertensi. Untuk prevalensi hipertensi menurut WHO terdapat 26,4% mengidap hipertensi. Sedangkan menurut Riskesdas tahun 2018 terdapat 34,1% penderita. Profil kesehatan kabupaten atau kota di tahun 2018, prevalensi hipertensi di Jawa Tengah sebesar 18,86%, yaitu di Batang, dan 2,76% di Tegal. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk rumusan masalahnya yaitu mengenai gambaran asuhan keperawatan nyeri akut pada Tuan K dengan hipertensi di ruang kemuning Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Untuk tujuannya yaitu menggambarkan pengajian, merumuskan diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi asuhan keperawatan nyeri akut. Manfaatnya untuk pasien dan keluarga, iptek, penulis, dan rumah sakit. Manfaat untuk pasien dan keluarga yaitu pasien dan keluarga diharapkan mampu mengetahui gambaran umum tentang nyeri akut pada hipertensi. Pengembangan teknologi ilmu keperawatan yaitu dapat menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan aman nyaman pada pasien hipertensi. Manfaat untuk penulis yaitu untuk memperoleh pengalaman dan menambah wawasan dalam mengaplikasikan hasil riset keperawatan, khususnya studi kasus tentang pelaksanaan pemenuhan kebutuhan aman nyaman pada pasien hipertensi. Manfaat untuk rumah sakit yaitu dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan bagi pasien khususnya dengan hipertensi. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa hipertensi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara abnormal apabila tekanan darah lebih dari 140 per 90 mm Hg. Hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi esensial primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi esensial primer adalah hipertensi yang belum diketahui penyebab pastinya, namun ada berbagai faktor yang diduga turut berperan sebagai penyebab hipertensi primer, seperti bertambahnya umur, stres psikologis, dan hereditas atau faktor keturunan. Sedangkan hipertensi sekunder adalah hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui, antara lain kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid, atau hipertiroid. Penyebab hipertensi yaitu penyebab hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer, penyebab yang pertamanya yaitu ada bertambahnya umur, yang kedua stres psikologis, dan yang ketiga ada hereditas atau faktor keturunan. Untuk hipertensi sekunder, penyebabnya ada penyakit ginjal, stenosis arteri renalis, pyelonefritis, glomerulonefritis, kelainan hormonal, dan faktor obat-obatan. Manifestasi klinis. Yang pertama ada nyeri kepala,
Yang nyeri kepala itu kadang-kadang disertai dengan mual dan muntah akibat peningkatan tekanan darah intrakranial. Kemudian ada penglihatan kabur akibat kerusakan retina karena hipertensi, ayunan langkah yang tidak mantap karena kerusakan susunan saraf pusat. Kemudian ada nokturia, yaitu karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus. Selanjutnya ada edema dependent dan pembengkakan akibat peningkatan tekanan kapiler. Pathway yang dapat menyebabkan hipertensi ini karena faktor umur, jenis kelamin, gaya hidup, dan obesitas. Dari keempat faktor tersebut dapat menyebabkan hipertensi. Yang selanjutnya, karena tekanan darah yang sangat tinggi dapat menyebabkan kerusakan vaskuler pembuluh darah dan dapat terjadi perubahan struktur yang nantinya akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan terjadi vasokonstriksi atau kontraksi dinding otot. Selanjutnya terjadi gangguan sirkulasi. Terjadi gangguan sirkulasi ini yaitu terjadi pada otak, pembuluh darah, dan ginjal. Pada otak akan mengakibatkan resistensi pembuluh darah otak menjadi naik, sehingga hambatan aliran dalam pembuluh darah menyebabkan atau dapat mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah dan dapat mengakibatkan nyeri otak atau nyeri kepala. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu ada laboratorium, EKG, dan fotorongsen. Untuk laboratorium didapatkan yaitu kreatinin serum, hematokrit, hemoglobin, dan lain-lainnya. Selanjutnya untuk komplikasi, yang pertama dapat menyebabkan penyakit jantung, yaitu kerusakan otak, ginjal, dan mata. Pada penyakit jantung ini, tekanan darah tinggi dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung dan penyakit jantung koroner. Pada otak, komplikasi hipertensi pada otak dapat menimbulkan risiko stroke. Apabila tidak diobati, risiko terkena stroke 7 kali lebih besar. Selanjutnya, komplikasi pada ginjal, yaitu tekanan darah tinggi juga menyebabkan kerusakan pada ginjal. Karena tekanan darah yang tinggi dapat merusak kerusakan sistem penyaringan di dalam ginjal. Akibatnya, lambat laun ginjal tidak mampu membuang zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh yang masuk melalui aliran darah dan terjadi penumpukan di dalam tubuh. Selanjutnya, komplikasi pada mata, yaitu pada mata hipertensi dapat mengakibatkan terjadinya retinopati, hipertensi, dan dapat menimbulkan kebutaan. Penata laksanaan hipertensi. Yang pertama ada penata laksanaan farmakologi, yaitu ada obat sitikolin dengan indikasi mempercepat masa pemulihan akibat stroke. Yang kedua ada obat perdipin dengan indikasi untuk menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada manitol. Manitol yaitu mengurangi tekanan dalam kepala karena pembengkakan di otak. Yang terakhir ada antarain dengan indikasi untuk menurunkan nyeri atau sebagai pereda nyeri. Selanjutnya ada penata laksanaan hipertensi secara non-farmakologi, yaitu dengan pengaturan diet, penurunan berat badan, dan memperbaiki gaya hidup yang sehat dengan cara berolahraga. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Bab ini berisi laporan pengelolaan dan pembahasan pada kasus nyeri akut pada hipertensi dengan teknik relaksasi nafas dalam dan terapi murotal Al-Quran pada Tuan K di Ruang Kemuning RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo Purwokerto yang telah dilakukan pendekatan proses keperawatan yaitu tahap pelaksanaan, keperawatan, dan evaluasi keperawatan yang dilakukan selama 3 hari yaitu tanggal 14 sampai 16 Februari tahun 2020. Untuk biodata klien, nama Tuan K, umur 60 tahun, alamat Wangon Banyumas,
penanggung jawab Nyonya S sebagai istri, pendidikan SMP, agama Islam, dan pekerjaan sebagai pedagang. Pada saat selanjutnya pada saat dilakukan pengajian, Tuan K mengeluh kepalanya terasa sangat sakit dan pusing. Tuan K datang ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Margono Soekardjo Purwokerto pada tanggal 10 Februari tahun 2020 dengan keluhan kepala dan kaki terasa sangat sakit atau nyeri sudah 2 minggu yang lalu. Pasien mengatakan nyerinya terjadi karena tekanan darah yang tinggi. Kualitas nyeri saat ditanya yaitu tertusuk-tusuk, nyeri dirasakan di bagian kepala dengan skala nyeri pasien yang dirasakan pasien yaitu 6. Kemudian nyeri hilang timbul. Pasien sebelumnya pernah merasakan nyeri yang sama yaitu di kepala yang disebabkan karena tekanan darahnya yang tinggi. Klien berharap tekanan darahnya bisa stabil agar kepalanya tidak terasa sakit lagi. Pola fungsional Gordon. Yang pertama yaitu pola persepsi diri. Pola persepsi diri, pasien mengatakan sebelum sakit jarang memeriksakan kesehatannya, sehingga pasien tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami hipertensi. Selama sakit, pasien rutin dicek tekanan darahnya oleh perawat. Selanjutnya yaitu pola nutrisi dan metabolisme. Sebelum sakit, Tuan K mengatakan biasa makan 3 kali sehari dan selalu menghabiskan 1 porsi penuh. Selama sakit, Tuan K mengatakan hanya makan separuh porsi dari makanan yang sudah disediakan oleh rumah sakit. Pola eliminasi, sebelum sakit Tuan K mengatakan BAK 5-6 kali per hari. Kemudian setelah sakit, pasien mengatakan biasa BAB hanya 1 kali sehari. Selanjutnya yaitu pola aktivitas dan latihan. Sebelum sakit, Tuan K mengatakan aktivitas sehari-harinya seperti makan dan minum, toileting, berpakaian dilakukan sendiri. Selama sakit, Tuan K mengatakan aktivitas sehari-hari seperti makan dan minum, berpakaian dan mandi dibantu oleh istrinya. Semua dilakukan di tempat tidur pasien. Selanjutnya yaitu pola tidur dan istirahat. Sebelum sakit, Tuan K mengatakan jarang tidur siang, tidur malam kurang lebih 5-6 jam per hari, dan tidak ada keluhan saat tidur. Selama sakit, Tuan K mengatakan tidur siang selama kurang lebih 1 jam dan malam hari 6-7 jam. Pasien mengeluh terbangun di malam hari karena keluhan pusingnya. Selanjutnya yaitu pola persepsi kognitif. Tuan K mengatakan tahu tentang penyakit yang dideritanya. Pasien juga menyadari bahwa dirinya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Selanjutnya pola persepsi dan konsep diri. Tuan K mengatakan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya sebagai kepala keluarga. Pasien juga merasa sedih karena kondisinya saat ini, yaitu dengan tangan dan kaki kiri yang susah digerakkan, serta kepala yang sering terasa pusing karena tekanan darah yang tidak terkontrol. Selanjutnya, pola hubungan dan peran. Sebelum sakit, Tuan K mengatakan sering berkumpul dengan tetangga. Selama sakit, pasien mengatakan tidak bisa lagi berkumpul dengan tetangga dan jarang bertemu dengan keluarga karena jarak rumah yang jauh dari rumah sakit. Selanjutnya, pola reproduksi seksual. Tuan K mengatakan mempunyai 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Yang terakhir yaitu ada pola penanggulangan selanjutnya ada pola penanggulangan stres yang pasien mengatakan sebelum sakit jarang menceritakan masalahnya ke orang lain. Selama sakit, pasien mengatakan bisa bercerita tentang masalahnya kepada dirinya. Selanjutnya yaitu pola tata nilai dan kepercayaan. Sebelum sakit, Tuan K mengatakan rutin melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Selama sakit, pasien mengatakan ibadahnya sedikit terganggu. Asuhan keperawatan. Yang pertama, keluhan utama yang dirasakan oleh pasien yaitu nyeri kepala. Sedangkan riwayat penyakit sekarang, pasien datang ke IGD RSUD Profesor Dr. Margono Soekardjo Purwokerto pada tanggal 10 Februari tahun 2020 pukul 4 sore dengan keluhan utama nyeri kepala dan pusing yang cukup berat dan lengan tangan kanan terasa lemas.
Selanjutnya, riwayat penyakit keluarga. Pasien mengatakan bahwa di keluarganya tidak ada yang mempunyai penyakit serius. Selanjutnya ada observasi dan pemeriksaan fisik. Vital sign, tekanan darah pasien 165/90 mm per Hg, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 83 kali per menit, pernapasan 23 kali per menit. Kesadaran pasien komposmentis, KCS-nya yaitu 15. Keadaan umum untuk skala nyerinya yaitu sedang. Hasil pengkajian nyeri PQRST-UV, yang pertama ada P, yaitu penyebab nyeri kepala habis tidur, ketika habis tidur. Selanjutnya ada kualitas nyeri, yaitu tertusuk-tusuk, rasio yaitu di kepala, untuk skalanya 6. Kemudian hilang timbul, untuk U-nya pasien pernah mengalami nyeri sebelumnya, dan untuk V-nya pasien pengen cepat sembuh. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, head to toe, yang pertama ada kepala dengan bentuk mesosepal, lesi atau luka tidak ada. Untuk rambut yaitu warna putih beruban, kelainan tidak ada. Pada mata, penglihatan tidak normal, sklera ikterik, konjungtiva, anemis, pupil isokor. Kelainan, pasien harus menggunakan alat bantu kacamata. Pada hidung, penghidup normal, sekret tidak ada, tarikan cuping tidak ada. Pada telinga, pendengaran, tidak ada kelainan, sekret atau cairan tidak ada. Pada mulut dan gigi, untuk bibir yaitu kering, mulut dan tenggorokan normal, gigi sedikit ompong. Pada leher, yaitu pembesaran tiroid tidak ada, lesi tidak ada. Nadi karotis teraba, pembesaran limfoid tidak ada. Pada torak, yaitu dengan nadi 83 kali per menit, jantung, IPPA untuk I, simetri kanan kiri dan tidak ada lesi, perkusi tidak ada nyeri tekan, palpasi redup, auskultasi terdengar bunyi S1 dan S2. Pada paru, untuk frekuensi teratur, kualitas normal, suara nafas vesikuler, batuk tidak ada, sumbatan jalan nafas tidak ada, retraksi dada tidak ada. Untuk inspeksi simetris kanan dan kiri, palpasi pengembangan paru simetris kanan dan kiri, perkusi suara redup, auskultasi vesikuler. Pada abdomen, peristatik usus ada, yaitu 20 kali per menit, kembung tidak ada, nyeri tekan tidak ada, asites tidak ada. Untuk inspeksi tidak terdapat lesi dan tidak ada jaringan parut. Auskultasi bising usus 20 kali per menit, palpasi tidak ada nyeri tekan, dan perkusi timpani. Pada genitalia yaitu fimosis tidak terkaji, alat bantu, pasien menggunakan alat bantu kateter. Pada kulit, tergolor elastis, laserasi tidak ada, warna kulit sawo matang. Untuk diagnosa keperawatannya, data subjektif, pasien mengatakan kepalanya terasa sangat sakit dan nyeri yang sangat hebat. Untuk data objektifnya, pasien terlihat sering memijat kepalanya yang sakit, ekspresi wajah tegang, tidak dapat beristirahat, kemudian tekanan darah 165/90 mmHg. Dari data tersebut, dapat dipastikan dan ditentukan bahwa diagnosa keperawatannya yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Intervensi untuk NOK yang diambil yaitu tingkat nyeri dengan label 2102, yaitu indikator yang diambil, nyeri yang dilaporkan, panjangnya episode nyeri, menggosok area yang terkena dampak, selanjutnya ekspresi nyeri wajah, dan tidak bisa beristirahat. Intervensi yang diambil yaitu manajemen nyeri dengan label 1400 atau 1400. Yang pertama, lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri, dan faktor pencetus. Yang kedua, observasi adanya petunjuk nonverbal mengenai ketidaknyamanan. Yang ketiga, kolaborasi dengan pasien dengan
orang terdekat, dan tim kesehatan lainnya untuk memilih dan mengimplementasikan tindakan penurun nyeri non-farmakologi sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang keempat, gali penggunaan metode farmakologi yang dipakai pasien saat ini untuk menurunkan nyeri. Yang kelima, ajarkan penggunaan teknik non-farmakologi seperti relaksasi nafas dalam, terapi musik, terapi murotal, dan terapi aktivitas. Implementasi yang diberikan kepada Tuan K yaitu melakukan tanda-tanda vital, melakukan pengajian nyeri komprehensif, memberikan injeksi anti-intensity choline atau injeksi penurun nyeri, melakukan penkes, dan memberikan terapi murotal dan pengajaran terapi nafas dalam kepada Tuan K. Untuk evaluasi, pasien mengatakan kepalanya masih sakit tetapi tidak terlalu sering dan lehernya sudah tidak sakit. Pasien juga mengatakan bahwa tingkat nyerinya sudah berkurang. Dengan pengkajian nyeri PQRS-TUV yaitu P nyeri setelah tidur, Q tertusuk-tusuk, R kepala, S skala 4, T hilang timbul, U pasien pernah merasakan nyeri sebelumnya, dan V pasien pengen cepat sembuh. Untuk data objektifnya, tekanan darah 140/mm/Hg, pertahankan intervensi, dan selanjutnya lakukan pemberian obat, tanda-tanda vital, kemudian tetap ajarkan teknik relaksasi nafas dalam dan edukasi pasien untuk tetap melakukan terapi murotal dan terapi teknik relaksasi nafas dalam. Kesimpulan, penulis telah melakukan pengkajian pada Tuan K dengan hipertensi dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang lebih lengkap. Yang kedua, yaitu penulis telah merumuskan diagnosa keperawatan, yaitu diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang ketiga, penulis juga menentukan beberapa intervensi keperawatan yang disesuaikan dengan masalah keperawatan yang ada pada Tuan K. Yang keempat, penulis melakukan tindakan keperawatan selama 3 hari sesuai dengan rencana keperawatan yang telah dibuat. Yang kelima, penulis telah melaksanakan evaluasi untuk mengetahui dan memantau kemajuan pasien terhadap asuhan keperawatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, saran. Dalam asuhan keperawatan yang sudah penulis lakukan terhadap Tuan K dengan diagnosa medis hipertensi, penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu untuk pasien dan keluarga diharapkan mampu mengetahui tentang penata laksanaan hipertensi dan pemenuhan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, untuk perawat, yaitu perlu memahami konsep tindakan yang dilakukan untuk pasien dengan hipertensi. Yang ketiga, lembaga pendidikan dapat lebih luas mengembangkan dan meningkatkan mutu, skill atau kemampuan dan keterampilan pendidikan terutama dalam proses pembelajaran antara pengaplikasian teori dan praktik. Yang keempat, yaitu pihak rumah sakit lebih meningkatkan kualitas pelayanan asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi. Demikian hasil pemaparan karya tulis ilmiah saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.